Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku. Kali ini kita mau trip lagi dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang. Dan ini kita mulai perjalanan dari arah Simpang Periuk kota Lubuk Linggau. Jadi di depan itu merupakan Simpang 4 Simpang Periuk. Jadi kalau ke kiri kita ke arah kota Lubuk Linggau, ke arah pusat kota. Kalau ke kanan kita ke arah Bundaran Muara Beliti. Dan di trip kali ini aku mau lewat dari arah Merasi ya teman-teman, jadi nggak lewat kanan, kita pilih ke lurus untuk lewat jalur Merasi, nanti tembus ke Muara Beliti, baru nanti lanjut ke Palembang. Trip kali ini diawali dengan cuaca yang cerah ya, dan seperti di video-video aku yang sebelumnya di arah wilayah Merasi atau Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas ini nanti kita bakalan melintasi beberapa persawahan yang ada di areal sini. Teman-teman juga bisa nonton video aku sebelumnya, aku juga pernah melakukan trip singkat ke arah Merasi sampai ke wilayah Bundaran Muara Beliti. Meninggalkan Simpang Periuk, ini kita lanjut lurus aja untuk nanti sampai ke wilayah Merasi atau Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Dan jalur jalan di arah Merasi ini cukup bagus ya. Selain itu juga kita bakalan disuguhi dengan sedikit pemandangan persawahan yang ada di areal sini. Nah, ini dia salah satu titik awal lokasi persawahan yang ada di wilayah ini ya. Jadi di kanan dan kiri itu merupakan areal persawahan yang ada di sini. Cukup memanjakan mata dengan pemandangan seperti ini ya. Jalan ini juga merupakan tembusan ke Jalan Lingkar Utara Kota Lubuk Linggau. Itu nanti di depan ada penunjuk arah yang mengarahkan kalau teman-teman yang mau melintas ke Jalan Lingkar Utara Kota Lubuk Linggau, itu nanti teman-teman bisa belok kiri untuk masuk ke Jalan Lingkar Utara Kota Lubuk Linggau. Nah, dari sini kita lanjut lurus lagi untuk nanti sampai ke persimpangan berikutnya untuk menuju ke Bundaran Muara Beliti. Tapi sebelum sampai ke persimpangannya, kita masih melintasi jalan di wilayah Merasi, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas ini ya. Dan di sebelah kanan kita kembali disuguhi dengan pemandangan persawahan di areal sini. Jalan di wilayah sini juga cukup bagus, mulus jalannya, dan walaupun nggak terlalu lebar tapi cukup nyaman berkendara di sini. Dan juga di sini biasanya lumayan cukup ramai, cukup tinggi mobilitas kendaraan warga di sini ya, walaupun bukan jalur utama perlintasan antar kota, tapi di sini cukup ramai. Dan di depan kita sudah sampai di gapura perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dengan Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Musirawas, dan di kanan dan kiri tadi masih disuguhi dengan pemandangan persawahan ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita sebentar lagi di depan akan sampai di wilayah Pasar B Srikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Jadi memang di wilayah ini dikenal dengan nama-nama desa yang diawali atau memakai huruf abjad ya, mulai dari huruf A sampai beberapa abjad itu dijadikan nama desa di sini. Salah satunya ini wilayah Pasar B Srikaton ya. Cukup ramai di sini karena merupakan areal pasar. Jalur jalannya juga lumayan cukup lebar, walaupun ramai tapi nyaman berkendara di sini, dan memang nggak bisa terlalu kecepatan tinggi atau nggak bisa ngebut karena memang ramai ya teman-teman. Di kanan dan kiri juga ada pemukiman penduduk, ada ruko-ruko juga. Nah, di depan juga ada persimpangan jalan, itu teman-teman bisa baca ada rambu-rambu penunjuk arah juga di sini. Jadi di depan Pasar B Srikaton itu ada persimpangan, dan tadi ada penunjuk arah yang mengarahkan atau memberikan info ke nama-nama desanya itu ke arah mana wilayahnya ya. Nah, ini tepat berada di depan Pasar B Srikaton. Cukup ramai siang ini pada saat kita melintas.
Meninggalkan pasar B Srikaton, kita lanjut lagi perjalanan untuk sampai di persimpangan berikutnya. Jadi persimpangan berikutnya itu namanya Simpang F Trikoyo. Jadi dari Simpang F Trikoyo itu ada penunjuk arah ya untuk mengarahkan kita ke arah Bundaran Muara Beliti. Itu kita belok kanan dari Simpang F. Jadi di wilayah sini juga cukup ramai, dan di persimpangan ini juga cukup terkenal, biasanya merupakan titik pemberhentian gitu kalau kendaraan, jadi untuk memudahkan perjalanan. Dan dari jalur Simpang F Trikoyo ini kita belok kanan, kemudian kita lanjut lurus lagi untuk sampai di wilayah Bundaran Muara Beliti. Aku juga pernah bahas di video aku sebelumnya pada saat aku melakukan trip singkat di wilayah ini ya. Jalur jalan di sini juga cukup lebar dan bagus, dan juga kita masih melintasi di beberapa titik yang melewati areal persawahan ya, seperti saat ini yang sedang kita lewati. Di kanan dan kiri itu merupakan areal persawahan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, kenapa nggak dari Simpang Priuk tadi langsung lurus aja ke arah Bundaran Muara Beliti, kenapa harus lewat Merasi, jadi lebih jauh atau lebih berliku jalannya? Iya, itu alternatif saja ya teman-teman. Dari Simpang Priuk teman-teman bisa lanjut lurus ke arah Bundaran Muara Beliti atau juga bisa lewat sini. Jadi ini merupakan jalan alternatif lain ya. Mungkin saja teman-teman kebenaran pas lewat di areal sini atau punya teman atau keluarga yang mungkin berada di areal sini, juga bisa nggak harus ke Simpang Priuk, tapi ada jalan lain yang mengarahkan ke arah Bundaran Muara Beliti. Nah, ini kita dari jalan Simpang F Trikoyo tadi kita lanjut lurus aja, ada penunjuk arah yang mengarahkan kita ke arah Bundaran Muara Beliti. Dan ini di depan kita udah hampir sampai di wilayah pusat perkantoran Kabupaten Musirawas di Muara Beliti ya teman-teman. Jadi mulai dari sini itu jalur jalannya sudah dibagi dua seperti ini. Di tengah-tengah ada pembatas jalan dan jalan aspalnya juga bagus ya. Nggak terlalu ramai karena memang ini bukan jalan utama. Jadi ini merupakan areal kawasan perkantoran Kabupaten Musirawas. Jadi di kanan dan kiri itu lebih banyak kantor-kantor pemerintahan milik Kabupaten Musirawas. Jadi semua kantor pemerintahan Kabupaten Musirawas itu berpusat di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau mengurus segala sesuatu yang berurusan dengan pemerintahan biasanya ke areal sini ya. Dan di areal sini juga sebentar lagi kita sampai di depan itu merupakan areal Bundaran Muara Beliti. Kalau ke kanan kita belok ke arah pusat kota Lubuk Linggau lagi, dan karena kita mau ke Palembang kita belok kiri ya teman-teman. Dan ini merupakan areal kayak tempat kantor-kantor utama. Jadi ada kantor bupati, ada masjid besar juga di sini, ada Polres Musirawas juga, dan di sebelah kiri itu merupakan Taman Musirawas. Biasanya lumayan banyak warga lokal di sini yang berwisata di wilayah taman tadi ya, di depan kantor Bupati Musirawas. Kemudian dari arah Bundaran Muara Beliti ini kita lanjut lagi ke depan, itu sebentar lagi kita sampai di Simpang 3 Pasar Muara Beliti ya. Jadi dari titik ini kita bisa menentukan kalau mau ke Kota Palembang dari Kota Lubuk Linggau itu bisa lewat Sekayu, Pali atau Lahat. Kalau teman-teman mau lewat Sekayu itu belok kiri, dan kalau mau lewat Lahat itu belok kanan ya. Nah, di depan itu ada persimpangan 3 gitu. Dan ini merupakan areal Pasar Muara Beliti juga, jadi cukup ramai. Dari sini kita belok kiri karena kita mau ke Kota Palembang lewat jalur Sekayu ya. Di sini cukup ramai karena merupakan wilayah Pasar Muara Beliti, dan juga biasanya jadi kayak tempat titik pemberhentian juga karena ada kayak rumah makan, ada toko-toko, dan biasanya di awal perjalanan kami biasa berhenti di sini untuk mengecek kondisi angin ban kendaraan, karena di pinggir-pinggir jalan di areal sini banyak bengkel-bengkel kecil gitu yang bisa ngecek kondisi ban mobil itu anginnya pas atau enggak, kemudian bannya bocor atau enggak. Jadi sebelum lanjut
biasanya di awal sini kita sudah cek poin gimana kondisi ban kendaraan kita sebelum kemudian lanjut perjalanan ke Palembang. Dari arah Bundaran Muara Beliti dan Pasar Muara Beliti kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita melintasi di wilayah Desa Suro, Kabupaten Musirawas. Di sini jalur jalannya nggak terlalu lebar dan juga di kanan dan kiri itu sangat dekat dengan pemukiman atau perumahan penduduk di wilayah sini, dan kondisi jalannya nggak begitu mulus ya, sedikit kayak nggak rata gitu, tapi ya masih cukup nyaman lah untuk berkendara di wilayah Desa Suro ini. Dan di beberapa titik kita juga masih menemui kayak jalan yang berlubang atau rusak gitu, cuman masih sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi dari arah Pasar Muara Beliti sampai Simpang Semambang itu kita masih menemukan seperti ini, titik-titik jalan yang masih ada lubangnya ya. Selain itu, pada saat melintas di jalur ini kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan kita saat melintas, karena masih ada beberapa jalan yang rusak dan berlubang walaupun sangat sedikit dan nggak terlalu banyak. Dan juga kita harus berhati-hati karena di jalur ini kita bakalan juga sering berpapasan atau juga beriringan dengan truk-truk angkutan seperti ini ya. Jadi memang di arah sini itu ada kayak pabrik sawit gitu, dan biasanya lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan besar seperti ini kayak truk dan fuso yang ikut melintas di jalur ini. Jadi pastikan saat berkendara selalu perhatikan jalan, selain jalannya ada yang rusak dan juga kita bakalan berpapasan dengan mobil-mobil besar seperti ini. Dan kita lanjut lagi perjalanan dari arah Muara Beliti dan Desa Suro tadi. Ini kita hampir sampai di depan itu ke wilayah Simpang Semambang ya. Dan sebelum sampai ke Simpang Semambangnya itu ada di depan ada SPBU juga ya. Kalau teman-teman cari SPBU dari arah Muara Beliti sampai Simpang Semambang itu ada di dekat Simpang Semambang, tapi biasanya nggak tersedia 24 jam, biasanya hanya di jam-jam tertentu saja. Dan juga kalau yang BBM bersubsidi itu juga biasanya terbatas stoknya ya. Jadi pastikan teman-teman kalau lewat sini itu nggak selalu bisa dapat bahan bakar kendaraan. Dan di depan itu sebentar lagi kita bakalan sampai di areal atau persimpangan Simpang Semambang. Kalau ke kanan itu teman-teman bisa lanjut ke Palembang lewat Pali, tapi karena kita mau lewat Sekayu jadi kita lanjut lurus ya. Nah ini dia persimpangannya. Jadi kalau kanan ke arah Pali, kalau kiri ke arah Merasi, kalau lanjut lurus itu kita lanjut ke jalur Sekayu menuju kota Palembang. Dari Simpang Semambang kita lanjut lagi perjalanan, itu titik terdekat lanjut ke Muara Kelingi, dan jalan dari arah Simpang Semambang sampai Muara Kelingi itu cukup bagus, jalannya cukup lebar dan mulus, dan kanan dan kiri itu didominasi kayak hutan-hutan kecil juga, nggak terlalu banyak perumahan penduduk. Dan jalannya cukup lebar ya. Beberapa tahun terakhir itu jalan di sini lumayan cukup rusak, tapi sekarang sudah bagus jalannya. Dan ini kita sampai di wilayah Muara Kelingi. Tadi di sebelah kanan kita baru saja melintas di Rumah Sakit Umum baru di Muara Kelingi, dan kita lanjut lagi perjalanan ini ke arah kayak pasarnya gitu, karena di sini lumayan cukup ramai dan juga biasanya jadi kayak tempat titik pemberhentian juga, karena lumayan banyak kayak tempat makan, ada sekolah juga, ada bank juga di sini, ada kayak kantor-kantor kecil juga ada di sini ya. Jadi lumayan cukup ramai. Kalau mau cari tempat makan untuk istirahat selama perjalanan juga bisa di wilayah Muara Kelingi ya, karena cukup banyak tersedia tempat pemberhentian gitu. Dan di depan itu kita udah hampir sampai di kayak bundaran Muara Kelingi dan ada penunjuk arahnya juga. Dari sini kita agak belok ke kiri sedikit ya teman-teman, jangan lanjut lurus, tapi agak belok ke kiri sedikit untuk melanjutkan perjalanan ke arah Muara Lakitan menuju kota Palembang. Dari Muara Kelingi ini sampai ke Muara Lakitan sebenarnya juga cukup banyak beberapa desa yang kita lalui, cuman gak aku record ya teman-teman. Jadi dari Muara Kelingi
itu kita lanjut ke Muara Lakitan, dan di depan itu ada penunjuk arah juga. Sebentar lagi kita akan melintas di jembatan Muara Lakitan, dan di jalur jembatan ini nggak terlalu lebar ya, jadi harap berhati-hati juga karena biasanya di jembatan ini kalau sore hari biasanya banyak penduduk lokal yang kayak nongkrong gitu di jalur jembatan ini. Di kanan dan kiri kayak banyak motor-motor kayak anak muda yang nongkrong gitu pas sore hari. Dan dari jalur jembatan ini ada persimpangan, kita lanjut ke arah kanan atau kayak belok kanan sedikit untuk menuju ke Sekayu dan ke Palembang. Jadi dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan di Muara Lakitan juga merupakan titik yang biasanya jadi tempat kayak rest area juga. Dan ini kita melintas di wilayah Pasar Prabu Mulih Muara Lakitan ya. Memang namanya Pasar Prabu Mulih, tapi ini bukan berbeda dengan kota Prabu Mulih ya, tapi nama pasarnya memang Pasar Prabu Mulih di Muara Lakitan. Dan ini pas banget kita lewat, pasarnya masih buka, jadi masih ramai orang-orang yang berjualan di area Pasar Prabu Mulih ini. Kemudian gak jauh dari Pasar Prabu Mulih itu ada salah satu rest area yang cukup populer di wilayah Lakitan. Ini dia ada di sebelah kiri ya, Masjid Al-Ikhlas gitu. Jadi di sebelah kiri kita itu ada area kayak masjid, tempat makan juga, dan biasanya pengendara cukup banyak yang berhenti di sana karena tersedia tempat makan yang cukup murah. Kemudian ada masjid juga kalau mau beribadah, dan tempat toilet umumnya lumayan lah untuk di perjalanan, ada airnya, jadi tidak kesulitan saat mau berhenti ke toilet. Dari rest area Masjid Al-Ikhlas Muara Lakitan ini kita lanjut lagi perjalanan, dan gak jauh dari rest area tadi. Di depan kita bakalan melintasi perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Di depan itu ada gapuranya, dan biasanya di areal sini lumayan cukup banyak truk-truk yang parkir karena kayak ada tempat pemberhentian tempat makan juga tadi di sebelah kiri. Nah itu dia, di depan ada gapura perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Meninggalkan wilayah Kabupaten Musirawas, kita lanjut lagi perjalanannya, dan saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin kita juga seperti di video-video aku sebelumnya, kita juga bakalan melintasi beberapa desa-desa yang rata-rata rumahnya itu masih rumah adat Limas khas Sumatera Selatan ya. Jadi di kanan dan kiri mungkin teman-teman bisa lihat dominan masih rumah-rumah panggung, dan jalur jalan di area sini itu lumayan dekat dengan perumahan. Jadi harap teman-teman berhati-hati saat berkendara karena jalannya itu benar-benar dekat sekali dengan rumah-rumah penduduk di kanan dan kiri. Jalur jalannya bagus, mulus, dan gak banyak yang berlubang atau rusak sama sekali. Jadi benar-benar nyaman saat berkendara, hanya saja memang jarak jalannya itu benar-benar dekat dengan rumah di kanan dan kiri. Cukup banyak desa-desa di wilayah ini dengan rumah adat Sumatera Selatan, dan area yang banyak rumah adatnya ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sangadesa, dan nama-nama desanya juga cukup banyak seperti ada Desa Panai, Desa Jut, Desa Nganti. Barangkali teman-teman bisa menambahkan nama-nama desa lainnya yang ada di sini, atau mungkin barangkali teman-teman yang berada di luar kota yang berasal dari desa sini sedikit bisa mengobati kerinduan untuk melihat kampung halamannya dari video ini ya. Dan seperti yang aku bilang, jalannya benar-benar dekat dengan perumahan, jadi kadang pada saat berpapasan dengan mobil truk seperti tadi kita benar-benar harus hati-hati karena jalannya mepet rumah-rumah penduduk sekali ya di kanan dan kiri. Dan untuk kondisi jalan bagus. Kemudian di depan itu ada tikungan Sangadesa, dan di sini teman-teman harap berhati-hati karena biasanya lumayan
sering terjadi kecelakaan di sini karena jalannya benar-benar menikung ke kanan teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini. Jadi pada saat melintas, nah ini dia tikungannya tuh benar-benar menikung ke kanan. Biasanya pengendara dengan kecepatan tinggi sering tidak terkendali di wilayah ini. Jadi pada saat jalur jalannya menikung seperti ini atau pada saat melintas di sini, teman-teman harap mengurangi kecepatan kendaraan teman-teman karena sudah lumayan banyak sering mobil-mobil itu mengalami kecelakaan di tikungan yang tadi. Jadi pastikan dimanapun teman-teman melakukan perjalanan atau melintas di jalan manapun, harap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dalam perjalanan. Nah, dari wilayah Sangadesa tadi kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita sampai di jembatan desa Beruge ya kalau tidak salah. Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ini jembatan apa. Jadi di sini jembatannya mirip jembatan kayak di Muara Lakitan. Kalau teman-teman ingat tadi pada saat kita melintas, tipe jembatannya atau model jembatannya seperti jembatan di Muara Lakitan, dan itu kita sedikit menanjak kemudian agak turunan di jalur jembatan ini, dan jalannya juga bagus, mulus ya. Jadi harap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman saat melintas, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Jadi utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan dari sini kita lanjut lagi perjalanan, itu lurus karena di depan nanti ada persimpangan jalan gitu, ada penunjuk arah, dan dari sini kita mulai memasuki wilayah Mangunjaya ya teman-teman. Dan di wilayah Mangunjaya biasanya kita juga cukup sering berpapasan atau beriringan dengan truk-truk angkutan barang ataupun minyak yang berukuran besar, karena memang di jalur ini ada kayak PT-PT gitu teman-teman. Jadi banyak truk angkutan kayak angkutan sawit, ada angkutan minyak juga. Jadi selalu perhatikan kecepatan teman-teman saat melintas atau berpapasan dengan truk-truk angkutan yang berukuran besar. Di wilayah Mangunjaya ini untuk mobilitas kendaraan juga mulai cukup ramai, dan untuk jalur jalannya sekarang sudah bagus ya, karena beberapa tahun kemarin waktu di jalan pas tikungan ke kanan tadi sampai ke arah Pasar Mangunjaya ini jalannya rusak teman-teman, dan sekarang aspalnya sudah bagus, sudah nyaman untuk berkendara di sini. Tapi memang cukup banyak truk-truk besar seperti yang teman-teman lihat di video ini di kiri tadi, dan juga pada saat berpapasan kita juga sering beriringan dengan mobil-mobil angkutan besar tadi ya. Dan untuk kondisi jalan seperti yang teman-teman lihat ini cukup bagus ya, lebar juga jalannya, nggak terlalu banyak atau bahkan udah nggak ada kayak lubang atau jalan yang rusak. Dan di kanan dan kiri juga masih didominasi dengan rumah-rumah penduduk, ada juga kayak ruko-ruko jualan, dan juga ada kayak hutan-hutan kecil juga di kanan dan kiri selain rumah-rumah penduduk. Nah, dari arah Mangunjaya kita lanjut lagi perjalanan, tujuan terdekat yaitu ke wilayah Babatoman teman-teman. Nah, di wilayah Babatoman itu lebih tinggi lagi mobilitas kendaraan dan lebih ramai lagi. Di sini juga tersedia SPBU ada di sebelah kiri tadi, tapi memang untuk ketersediaan bahan bakarnya hanya di jam-jam tertentu ya teman-teman, nggak 24 jam tersedia, apalagi untuk bahan bakar yang bersubsidi seperti solar atau pertalite. Dan di sini jalur jalannya juga bagus, mobilitas kendaraan juga cukup tinggi dan lebih ramai. Di kanan dan kiri juga didominasi dengan rumah-rumah penduduk dan juga banyak kayak ruko-ruko jualan, toko-toko, dagangan, cukup banyak. Dan jalur jalan mendekati pusat kota Babatoman ini cukup sempit ya. Selain sempit juga kita akan sering beriringan dan juga berpapasan dengan truk-truk ukuran besar seperti yang aku bilang tadi, karena di wilayah ini
ada beberapa PT, jadi kayak PT angkutan sawit, ada PT angkutan minyak, dan ini di area kayak seperti pasar Babatoman sedikit macet teman-teman, karena memang mobilitas kendaraan tinggi dan juga banyak kendaraan besar yang melintas. Jadi harap berhati-hati saat melintas di sini, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan di dalam perjalanan. Untuk rest area yang khusus berhenti, aku kurang tahu kalau di wilayah Babatoman ya teman-teman, karena biasanya untuk rest area yang populer itu biasanya di Muara Lakitan atau nanti di wilayah Sekayu yang lebih banyak berhenti. Cuman untuk di wilayah Babatoman juga cukup banyak, ada kayak jualan makanan atau rumah makan gitu. Cuman untuk berhenti menjadi rest area, kami belum pernah kalau di wilayah Babatoman. Kami lebih seringnya di wilayah Muara Lakitan atau di wilayah Sekayu untuk pemberhentian rest areanya. Kondisi jalan mulai dari arah Mangunjaya sampai ke wilayah Babatoman ini tadi bagus ya teman-teman, jalannya mulus, nggak banyak rusak, cuman memang tidak terlalu lebar dan cukup tinggi atau cukup ramai. Nah, meninggalkan wilayah Babatoman ini kita lanjut lagi ke wilayah, aku kurang tahu nama desanya, kalau nggak salah Karanganyar atau Karangwaru gitu teman-teman. Boleh komen di bawah yang tahu nama wilayah ini. Dan di jalur jalan ini sudah bagus ya teman-teman, sudah kayak ditambah lagi aspalnya, itu kelihatan masih baru. Kalau teman-teman perhatikan, jalur jalannya lurus, mulus, nggak ada yang rusak sama sekali. Selain melintasi desa-desa, kita juga melintasi kayak hutan-hutan kecil seperti ini di kanan dan kiri, dan di sini jalur jalannya juga bagus dan mulus ya. Dan nggak jauh di depan, nanti sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan masuk Kota Sekayu. Dan di jalur ini mendekati perbatasan Kota Sekayu, dulunya lumayan rusak teman-teman, tapi sekarang jalannya sudah bagus ya, sudah mulus, sudah diaspal baru. Dan ini dia di depan merupakan batas masuk Kota Sekayu dari arah Babatoman. Nah, jalur jalannya sudah bagus karena beberapa tahun terakhir teman-teman bisa cek di video-video aku sebelumnya, jalur jalan yang ini kemarin itu rusak parah, tapi sekarang sudah diperbaiki dan sudah diaspal ulang, jadi jalur jalannya sudah sangat nyaman untuk melintas di wilayah Sekayu. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Sukarami sebelum memasuki pusat Kota Sekayu. Di wilayah ini kita melintasi jalan yang berada di tepian sungai yang ini teman-teman. Nah, ini juga jalur jalannya sudah bagus, tapi memang harap berhati-hati karena antara jalan dengan sungainya itu belum dibangun kayak pembatas jalan gitu. Tapi untuk jalur jalannya sudah mulus ya, karena beberapa tahun ke belakang juga di sini sempat rusak parah jalannya, tapi sekarang sudah bagus, sudah diaspal dan sudah sangat nyaman berkendara. Cuman tetap berhati-hati karena belum ada pembatas antara jalan dengan area sungai ya. Dan ini kita sudah mulai memasuki pusat Kota Sekayu, dan di wilayah pusat Kota Sekayu itu banyak persimpangan juga, cuman rambu-rambu penunjuk arahnya cukup jelas. Nah, di wilayah pusat Kota Sekayu juga jalannya sudah bagus ya, karena beberapa tahun ke belakang juga di wilayah pusat kota ini jalannya juga cukup rusak, waktu itu kayak pecah gitu aspalnya, tapi sekarang teman-teman bisa lihat aspalnya sudah mulus, sudah dibangun dan cukup lebar juga jalur jalannya. Jadi sudah sangat-sangat nyaman untuk melintas atau berkendara lewat rute Sekayu ya, karena rata-rata jalan di area Sekayu ini sudah dibangun, yang rusaknya atau yang jeleknya itu sudah diperbaiki. Nah, ini juga di depan Polsek Sekayu. Dulunya di sini juga cukup rusak jalannya, tapi seperti yang kita lihat itu sudah diperbaiki, jalannya sudah mulus, lebar juga jalannya, jadi sudah sangat nyaman untuk berkendara di wilayah Sekayu. Dan di wilayah Sekayu ini kita melintas di
di jalur lingkar luar Kota Sekayu ya. Jadi dari sini kita belok kiri, kita nggak lewat pusat kota karena nanti kita mau berhenti di rest area pagi sore, rumah makan pagi sore. Karena kalau di jalur pusat kota itu tidak terlalu banyak rest area atau tempat makan. Yang lebih banyak itu pas kita belok kiri, ini lewat jalur lingkar luar Kota Sekayu. Nah, di jalur ini itu lebih ramai dan memang mobilitas kendaraan cukup tinggi. Kita juga masih berpapasan atau beriringan dengan truk-truk ukuran besar. Dan di jalur ini lebih banyak tempat rest area untuk berhenti makan. Salah satunya nanti kami akan berhenti di rest area rumah makan pagi sore yang cukup populer bagi pengendara yang melintasi dari atau yang melakukan perjalanan dari Lubuk Linggau ke Palembang maupun sebaliknya dari Palembang ke Lubuk Linggau. Biasanya lebih banyak berhenti di rest area ini. Untuk kondisi jalan di jalur lingkar luar Kota Sekayu ini lumayan cukup nyaman ya, walaupun nggak aspal baru, tapi nggak terlalu banyak yang rusak atau berlubang, jadi masih sangat nyaman untuk melintas di jalur lingkar luar walaupun memang cukup tinggi mobilitas kendaraannya. Dan di depan kita sebentar lagi akan sampai di rest area rumah makan pagi sore, dan ini kita belok kanan karena kita mau istirahat sebentar makan siang di wilayah ini ya. Setelah makan siang, kita lanjut lagi perjalanan ke Kota Palembang, dan ini dari jalur lingkar luar Kota Sekayu. Di sebelah kiri kita itu merupakan Terminal Randik Kota Sekayu. Jadi di jalur lingkar luar ini merupakan lokasi Terminal Randik Kota Sekayu, dan di sini juga biasanya cukup ramai mobilitas kendaraan. Banyak juga kios-kios jualan warga di sekitar sini. Dari sini kita lanjut lurus lagi, kemudian nanti nggak jauh di depan kita bakalan ketemu simpang 4 perlintasan lagi. Nah, ini simpang 4 perlintasan terakhir. Dari sini kita belok kiri untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang ya teman-teman. Jadi ini kayak batas luar dari Kota Sekayu, dan kalau teman-teman dari Palembang melakukan perjalanan mau ke arah Lubuk Linggau, kalau mau lewat pusat kota dari simpang 4 ini tadi jalur yang sebelah kanan ya, karena di jalur yang kita lewatin itu jalur lingkar luar Kota Sekayu. Dan di sini meninggalkan pusat Kota Sekayu, kita lanjut lagi perjalanan ini di wilayah Desa Lumpatan kalau tidak salah. Dan di wilayah Desa Lumpatan itu jalur jalannya nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit juga, bagus, tapi memang di kanan dan kiri itu lumayan dekat dengan rumah-rumah penduduk. Dan juga kita masih sering berpapasan atau beriringan dengan truk ukuran besar seperti ini ya. Jadi memang dari arah Desa Lumpatan ini jalur jalannya nggak terlalu lebar, dan seperti yang teman-teman lihat kalau pada saat berpapasan atau beriringan dengan truk-truk ukuran besar seperti ini kita cukup sulit karena jalannya mepet banget dengan perumahan penduduk. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan masih di wilayah Desa Lumpatan tadi. Seperti yang aku bilang, kita bakalan masih sering berpapasan atau beriringan dengan mobil angkutan ukuran besar ya, seperti truk, angkutan minyak juga, seperti tadi ada mobil angkutan minyak. Jadi teman-teman harap berhati-hati, walaupun jalur jalannya bagus dan mulus, tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, karena biasanya kita masih sering berpapasan atau beriringan dengan mobil-mobil angkutan yang berukuran besar seperti ini, dan biasanya cukup rawan terjadi kecelakaan kalau melintas berbarengan atau beriringan dengan mobil-mobil besar seperti ini teman-teman. Karena sesuai pengalaman kami yang melintas berkali-kali lewat jalur Sekayu ini lumayan sering, di wilayah ini walaupun jalur jalannya lurus dan mulus, tapi lumayan cukup sering ada kendaraan, terutama kendaraan angkutan berat seperti ini yang kadang terperosok, kadang mogok di jalan, kadang
nyerempet, jadi harap berhati-hati buat teman-teman yang melintas ya. Dan ini kita sampai di batas luar kota Sekayu, dan di sini juga jalannya bagus ya, karena beberapa tahun terakhir itu jalannya rusak. Nah ini juga kita melintas di jalur jalan tepian sungai, dan di jalur yang ini itu sudah ada pembatas antara jalan dengan sungai, jadi cukup aman, walaupun kita tetap harus berhati-hati melintas di jalur ini. Nah di jalur ini juga ada rest area, ini di wilayah Bailangu. Di sini juga cukup terkenal rest areanya karena tersedia masjid, toiletnya juga ada, dan tersedia berbagai pilihan makanan juga. Biasanya cukup banyak pengendara yang berhenti di rest area Bailangu ini. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan jalur jalannya seperti yang teman-teman lihat bagus ya. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin akan melintas di jalur Sekayu ini sudah sangat nyaman, karena rata-rata jalan di wilayah Sekayu itu sudah diperbaiki, aspalnya sudah dibagusin, dan jalan-jalan yang rusak itu rata-rata sudah diperbaiki. Nah lanjut lagi perjalanan, ini kita berada di wilayah Lais kalau tidak salah, dan di depan nanti kita bakalan melintasi salah satu masjid juga, namanya Masjid Abdul Qadim. Biasanya pengendara juga cukup sering menjadikan masjid ini sebagai tempat rest area karena tampilan masjidnya yang bagus, jadi sering banyak pengendara yang berfoto-foto juga di wilayah Masjid Abdul Qadim ini sekalian beristirahat. Dan jalur jalannya cukup sempit ya, mepet juga dengan rumah-rumah penduduk di wilayah ini. Jalannya juga sudah bagus, mulus seperti yang kita lihat di video, dan di sebelah kiri kita itu merupakan Masjid Abdul Qadim yang cukup populer di wilayah sini karena ada ikon kursi yang patah tiangnya satu. Jadi biasanya banyak pengendara yang berhenti untuk beristirahat, sekalian beribadah, dan juga sekalian wisata religi gitu karena bagus ya masjidnya. Meninggalkan wilayah Masjid Abdul Qadim, kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita bakalan melintas di Jembatan Teluk, wilayah Desa Teluk. Dan ini jembatannya cukup unik menurut aku karena berbeda sendiri di antara jembatan-jembatan yang kita lewatin ya, karena bentuknya melengkung. Dan jalannya di jalur jembatan ini bagus ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir di wilayah ini juga termasuk jalan yang rusak parah. Teman-teman bisa cek di video-video aku yang sebelumnya. Tapi sekarang jalur jalannya itu sudah benar-benar bagus dan diperbaiki. Jadi sudah sangat nyaman untuk melintas di jalur ini. Kita lanjut lagi perjalanan masih di wilayah Lais. Ini kita melintas di depan Polsek Lais. Cuman untuk nama-nama desanya aku kurang tahu ya di wilayah Lais ini, karena lumayan cukup banyak juga desa-desa yang kita lewati. Cuman aku nggak tahu ya, teman-teman boleh komen di bawah, mungkin ada teman-teman yang tahu atau ada teman-teman yang berasal dari wilayah sini. Nah dari arah Polsek Lais tadi jalur jalannya bagus ya teman-teman, mulus, nggak terlalu banyak yang rusak atau berlubang. Dan di kanan dan kiri selain beberapa desa dan rumah-rumah penduduk, kita juga masih melintasi kayak hutan-hutan kecil seperti ini. Jadi di wilayah ini jalur jalannya bisa kita lihat seperti di video. Dan ini kita lanjut masih di wilayah Lais, cuman seperti yang aku bilang tadi, aku kurang tahu nama spesifik desanya. Dan di sini juga jalannya bagus ya. Di kanan dan kiri juga didominasi dengan rumah-rumah penduduk. Jalur jalannya cukup lebar dan mulus juga, walaupun ada beberapa yang tidak rata, tapi masih cukup nyaman untuk berkendara atau melintas di wilayah Kecamatan Lais ini. Di wilayah Kecamatan Lais ini memang gak semua jalannya di aspal baru ya, hanya beberapa titik, dan ini masih kayak aspal lama. Dan masih ada juga beberapa titik yang kayak jalannya berlubang atau pecah gitu, tapi sejauh ini masih cukup nyaman untuk melintas di wilayah Kecamatan Lais ini. Jalur jalannya juga cukup lebar, gak terlalu dekat dengan
rumah penduduk di kanan dan kiri, dan juga mobilitas kendaraan bisa dikatakan tidak terlalu tinggi ya. Sebagian jalannya di aspal baru, sebagian juga masih jalan aspal yang lama. Walaupun masih jalan aspal yang lama, masih cukup nyaman untuk melintas dan berkendara ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Palembang Lubuk Linggau ataupun sebaliknya melintasi wilayah Sekayu, itu jalannya rata-rata sudah bagus dan mulus. Meninggalkan wilayah Kecamatan Lais, kita lanjut lagi perjalanan. Ini sampai di Simpang Gardu Harapan mendekati wilayah Betung, dan di jalur ini jalan aspalnya juga sudah bagus ya. Karena beberapa waktu kemarin di jalur ini jalan aspalnya tuh sempat dilubangin gitu buat di aspal baru dan gak rata, tapi sekarang sudah selesai pengerjaannya. Seperti yang kita lihat di video, itu jalannya aspal baru, mulus, dan jalannya cukup lebar, nggak terlalu mepet rumah penduduk di kanan dan kiri. Dan ini juga merupakan wilayah kayak PTPN 7 wilayah Betung, karena ada perkebunan sawit dan juga ada perkebunan karet juga mendekati wilayah Betung. Dan jalannya juga sudah sangat-sangat bagus seperti yang kita lihat di video ya. Tapi walaupun jalannya bagus dan mulus, kita juga tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan dan juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar selalu nyaman saat berkendara dan juga selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Jadi mulai dari arah Simpang Gardu Harapan tadi sampai nanti di perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin, itu jalannya bagus ya, baru diaspal seperti ini kondisinya, sangat mulus, dan juga di kanan dan kiri cukup lebar. Nah, ini mendekati wilayah batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Masih ada pengerjaan pengaspalan jalan, dan biasanya pada saat ada pengerjaan pengaspalan jalan seperti ini sering terjadi macet karena jalurnya biasa dijadikan satu jalur ya. Kalau di aspal sebelah kiri, maka yang jadi jalan itu sebelah kanan, ataupun sebaliknya. Kalau yang di aspal sebelah kanan, maka yang dijadikan jalur itu sebelah kiri. Dan biasanya kita harus bergantian pada saat melintas karena memang jalannya terbatas ya. Seperti ini sedikit terjadi penumpukan kendaraan karena kita harus bergantian melintas pada saat ada pengerjaan perbaikan jalan seperti ini. Nah, itu dia di depan sudah kelihatan gapura perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin. Jadi setelah melewati gapura ini, kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Banyuasin. Dan mulai dari gapura perbatasan masuk Kabupaten Banyuasin, itu kondisi jalannya seperti yang kita lihat di video. Dan ini kita melintas di depan Gardu Induk PLN wilayah Betung. Untuk kondisi jalan seperti yang kita lihat di video, sebagian jalannya bagus, ada yang diaspal sisi sebelah kanan, dan juga sisi sebelah kiri sebagian belum selesai diaspal ya. Jadi mungkin akan bertahap prosesnya agar selesai semua atau rampung semua di aspal. Tapi ini kondisi saat ini, sebagian itu sudah selesai, sebagian masih dalam tahap proses untuk dilakukan perbaikan. Dan mendekati wilayah Betung, ini kita sampai di wilayah perkebunan PTPN 7 area Betung. Kondisi jalan juga masih sama, cukup bagus, cukup lebar juga. Dan di jalur ini kita mulai mendekati wilayah Betung, itu biasanya sudah mulai tinggi lagi mobilitas kendaraan, mulai dari kendaraan kecil sampai kendaraan angkutan besar. Jadi mulai dari sini mendekati wilayah Simpang Betung, harap teman-teman mengurangi kecepatan kendaraan, jangan terlalu ngebut karena mobilitas kendaraan mulai tinggi ya. Di video ini memang aku nggak banyak skip
area jalan mendekati wilayah Betung, mulai dari batas masuk Kabupaten Banyuasin tadi sampai ke wilayah Betung. Ini aku benar-benar cukup banyak record. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan buat nonton videonya, karena aku mau share untuk kondisi jalan dan kondisi di sekitaran jalur ini mendekati ke wilayah jalur Simpang Betung ya. Jadi jalannya itu mulus dan bagus, walaupun sebagian ada yang tidak rata karena masih aspal lama, tapi bisa dikatakan ini tergolong bagus jalannya. Cuman memang mobilitas kendaraan yang cukup tinggi, apalagi nanti kalau kita sudah sampai di Simpang Betungnya akan lebih tinggi lagi, karena kita akan berbarengan atau menyatukan jalur dengan jalan yang kendaraan yang berasal dari wilayah Jambi, Padang dan Riau yang berasal dari jalur lintas timur Sumatera. Nanti kita akan bertemu di Simpang 3 Betung, dan itu mulai dari titik wilayah Betung inilah titik kemacetan kendaraan yang akan menuju ke kota Palembang dimulai ya. Biasanya di Simpang 3 Betung ini juga ada pos polisi dan juga ada polisi yang berjaga. Jadi pastikan kalau teman-teman mau melintas itu juga melengkapi identitas kendaraan teman-teman. Barangkali mungkin pas berpapasan dengan polisi ada pemeriksaan, teman-teman bisa safety karena identitas kendaraannya lengkap seperti SIM dan STNK yang biasa utama diperiksa ya. Karena memang di jalur ini kendaraan yang berlalu lalang itu cukup tinggi dan berasal dari berbagai daerah, karena ini merupakan perlintasan dari wilayah Palembang dan ke arah jalur lintas timur Sumatera. Jadi dipastikan banyak kendaraan luar kota dan kemungkinan untuk ada pemeriksaan itu tinggi di jalur ini. Dan seperti yang kita lihat ini kayak di wilayah Pasar Betung dan di depan mendekati Simpang 3 Tugu Poluan Betung. Nah, di sini kita harus ekstra hati-hati karena kendaraan cukup tinggi yang melintas baik dari arah Palembang maupun sebaliknya. Ini dan juga biasanya disinilah mulai terjadi titik kemacetan. Jadi teman-teman yang mau melintas ke kota Palembang lewat jalur Sekayu, dipastikan lewat jalur ini harus siap dengan keadaan bertemu dengan kemacetan, karena memang kendaraannya sudah sangat tinggi di sini ya, karena banyak kendaraan yang melintas tidak hanya dari area Sekayu, Lubuk Linggau, tapi juga dari arah Jambi, Padang, Medan, Aceh juga lewat jalur ini untuk ke arah kota Palembang. Dipastikan juga kita bakalan berpapasan dan beriringan dengan angkutan-angkutan besar dan juga bis-bis besar yang akan melintas atau melewati jalur lintas timur Sumatera ya. Memang itulah yang biasanya menyebabkan kemacetan, karena biasanya kalau mobil angkutan besar seperti tadi itu nggak bisa ngebut jalannya. Jadi kita harus berhati-hati saat berpapasan atau beriringan dengan mobil-mobil angkutan besar. Dan terkadang juga tidak ada hal yang menyebabkan macet, cuman karena mobilitas kendaraan yang banyak dan menumpuk, itulah yang menyebabkan kemacetan. Dan kalaupun ada kemacetan biasanya seringnya terjadi karena mobil-mobil angkutan tuh sering mogok di jalur ini, karena mereka kayak bawa beban berat. Jadi sering terjadi kayak pecah ban atau kelebihan muatan, jadi sering mogok mobilnya, dan itulah yang sering menyebabkan kemacetan di jalur ini. Walaupun juga sering terjadi kemacetan karena ada kecelakaan juga sering di jalur ini. Jadi pastikan teman-teman yang mau melintas di jalur ini mempunyai kondisi kendaraan yang baik ya. Walaupun ini jalur yang ramai, kita tetap harus memperhatikan apakah kondisi kendaraan kita itu nyaman dan aman saat melakukan perjalanan. Dari arah Simpang Pulau Rimau kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita melintas di wilayah Suak Tapeh.
Di depan itu kayak tanjakan sedikit, tepat di depan Puskesmas Suwatape ya kalau nggak salah. Jadi di sebelah kiri kita itu merupakan puskesmas, dan jalur jalan di sini juga bagus, jalannya lurus dan aspalnya kelihatan baru juga, dan jalannya juga cukup lebar di sini. Setelah melintasi wilayah puskesmas, ini kita lanjut lagi. Jadi puskesmasnya tuh kayak tanjakan, terus ini kita jalan lagi lanjut kayak seperti turunan. Dan di depan itu di sebelah kiri, mungkin teman-teman juga bisa lihat, kemungkinan itu merupakan lokasi exit tol yang menghubungkan antara tol Palembang Jambi yang saat ini sedang dibangun ya, dan belum selesai tahap pembangunan tolnya. Dan itu di sebelah kiri, kemungkinan besar ini lokasi exit tol Betung ya teman-teman. Cuman aku belum tahu ke depannya apakah benar atau tidak, tapi kelihatannya sih di sini lokasi exit tolnya yang menghubungkan antara tol Palembang dan Jambi, karena di sini sudah kelihatan kayak ada pembangunan gitu. Kemudian kita lanjut jalan lagi dari arah sini. Dan tepat di jalan ini juga tadi ada pemberitahuan kalau bentuk jalannya itu sedikit cembung dan ada tikungan. Jadi walaupun jalur jalannya lurus tetap harus berhati-hati. Kemudian kita lanjut jalan lagi dari arah sini. Sebentar lagi kita di depan itu akan masuk ke wilayah pusat perkantoran Pangkalan Balai. Jadi itu ada rambu-rambu pemberitahuannya tadi. Kalau teman-teman gak mau lewat jalur perkantoran, itu bisa tetap di jalur ini, ambil lurus saja lewat pusat kota Pangkalan Balai. Dan di trip kali ini kita lewatnya jalur perkantoran ya. Jadi dari sini kita belok kanan, karena kalau lewat jalur pusat kota Pangkalan Balai itu agak sedikit ramai biasanya, dan ini menjelang sore hari. Biasanya volume kendaraan di sore hari itu cukup tinggi. Jadi kita memilih jalur alternatif lewat kawasan perkantoran Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ini, dan kondisi jalannya bagus ya teman-teman. Ini kelihatan baru selesai di aspal dan baru banget catnya, kelihatan masih cerah sekali. Jalan di kawasan perkantoran ini dibagi dua, ada jalur kanan dan jalur kiri, dan di tengah-tengahnya itu kayak ada taman dan juga pohon-pohon di kanan dan kiri jalan ini. Dan kita lebih memilih jalur kawasan perkantoran Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ini karena jalannya relatif lebih sepi dibandingkan lewat jalan pusat kota Pangkalan Balai, sehingga lebih nyaman berkendara kalau tidak terlalu ramai, dan juga jalannya bagus lewat sini ya. Cuman untuk di jalur yang sebelah kanan itu sebagian ada juga yang rusak, dan ini kita jalan di jalur yang aspal lama. Dan di sebelah kanan kita itu ada proyek pembangunan patung Bung Karno yang cukup viral beberapa waktu lalu, ada di lokasi perkantoran ini ya, tepatnya di sebelah kanan kita. Dan itu prosesnya masih belum selesai sampai saat ini. Belum tahu ke depannya apakah akan lanjut dibangun atau tidak, karena lumayan cukup viral beberapa waktu lalu karena patungnya dianggap tidak mirip ya teman-teman. Oke, lanjut ke perjalanan. Kita masih di dalam komplek kawasan perkantoran Pangkalan Balai, dan ini mendekati pintu keluar. Jalur jalannya bagus lagi ya, jadi aspal yang dibangun itu mendekati pintu keluar dan pintu masuk. Kalau yang di tengah-tengah itu kebanyakan masih jalan aspal yang lama, dan ini jalur aspal yang mendekati pintu keluar masih baru banget, catnya masih cerah sekali. Di depan itu udah kelihatan gapura keluar dari kawasan perkantoran Kabupaten Banyuasin ini ya. Mendekati pintu keluar ini, di depan akan lanjut ke jalan raya utama Palembang Lubuk Linggau, dan sambungan jalannya seperti yang kita lihat itu sudah sangat mulus ya, dari arah perkantoran mau masuk ke jalur jalan raya utama itu bagus banget aspalnya. Dan di sini teman-teman harap berhati-hati karena kita mau masuk lagi ke jalan lintas utama, dan biasanya lumayan tinggi kendaraan-kendaraan dengan ukuran besar
besar kayak truk dan fuso. Jadi pada saat akan masuk ke jalur ini lagi, perhatikan benar-benar kanan dan kiri teman-teman sebelum lanjut masuk ke jalan utama lagi. Nah, dari arah sini kita lanjut lagi perjalanan dan gak jauh dari wilayah kawasan perkantoran Pangkalan Balai. Itu ada rest area lagi yang cukup populer juga di jalur ini, yaitu rest area Tahu Sumedang ya, ada di sebelah kiri kita. Dan jalan mendekati jalur ini juga bagus. Di sini juga merupakan rest area yang cukup ramai. Biasanya pengguna jalan lintas timur Sumatera cukup banyak yang berhenti untuk beristirahat dan makan di rest area Tahu Sumedang ini. Kondisi jalan di sekitar rest area Tahu Sumedang seperti yang kita lihat di video, itu jalannya bagus, aspalnya juga mulus dan cukup lebar. Kanan dan kiri jalan juga masih ada lebih jalur ya. Biasanya kalau macet di sini tuh bisa sampai 2 saf baik di kanan ataupun kiri, karena memang di jalur ini rawan dan tinggi sekali tingkat kemacetannya. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan di wilayah Sembawa. Jalur jalannya masih sama, bagus, dan kanan dan kiri juga cukup lebar, dan tentu masih didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar seperti yang kita lihat dalam video ya. Di wilayah Sembawa juga cukup ramai, biasanya di kanan dan kiri juga banyak kayak rumah-rumah penduduk, ada juga kios-kios jualan, dan mobilitas kendaraan warga di sekitar sini kayak motor, mobil pribadi juga banyak, ditambah lagi volume kendaraan yang melintas di jalan lintas timur Sumatera juga tinggi. Itulah kenapa di sini atau mulai dari arah Sembawa ini sampai menuju Palembang biasanya sering terjadi macet ya, karena memang volume kendaraan mulai dari sini itu cukup tinggi, bahkan mulai dari wilayah Betung. Dan kita lanjut lagi perjalanan ini di wilayah Musilandas yang banyak banget perkebunan karet di kanan dan kirinya seperti yang kita lihat. Untuk jalur jalan di Musilandas itu tergolong sangat bagus ya, karena mulus, jalannya lurus dan juga lebar. Di kanan dan kiri juga masih ada kelebihan lahan kayak jalur jalan ini. Jadi biasanya kalau macet itu mobil-mobil bisa sampai turun aspal untuk antri lewat jalur ini. Dan di kanan dan kiri itu merupakan perkebunan karet milik PT PN 7. Jadi sejauh mata memandang pas melintas di jalur ini kita akan disuguhi dengan perkebunan karet ya. Walaupun jalannya bagus dan lurus serta mulus aspalnya, kita juga tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan dan juga rambu-rambu lalu lintas, serta memperhatikan pada saat kita melintas atau berpapasan dengan mobil-mobil angkutan yang berukuran besar seperti ini ya, karena biasanya mobil angkutan besar seperti ini tuh nggak bisa cepat jalannya, dan mungkin kita akan sering nyalip atau memotong mobil-mobil besar. Jadi benar-benar perhatikan kendaraan pada saat melintas. Nah, lanjut dari arah Musilandas, ini juga masih di wilayah Musilandas, tepatnya berada di jalur tol Palembang Jambi ya, itu di depan. Dan ini kita sedikit turun aspal karena dari sini tuh mulai macet ya teman-teman, jadi harus pinter-pinter mengambil jalur dan juga tetap memperhatikan keselamatan dalam berkendara ya. Walaupun kita turun dari aspal, kita tetap memperhatikan rambu-rambu dan kecepatan kendaraan serta berusaha berkendara dengan baik. Nah, di depan ini merupakan jalur tol yang baru, tol Musilandas, menghubungkan Palembang dan Jambi, dan sampai saat ini masih belum selesai ya teman-teman, masih dalam proses pembangunan jalur tolnya. Dan itu exit tolnya atau pintu tolnya berada di sisi sebelah kanan kita, sedang dalam pembangunan. Jadi untuk kondisi terkini jalur tol Musilandas masih dalam tahap proses pembangunan ya, belum selesai. Di depan itu udah kelihatan masih ada beberapa alat berat untuk membantu pembangunan wilayah pintu tol di Musilandas ini. Jadi exit tolnya atau pintu masuk tolnya itu ada berada di sebelah kanan kita, dan masih terlihat beberapa alat berat yang berada di sini, dan juga rambu-rambu hati-hati karena memang masih dalam proses
pembangunan dan pengerjaan tolnya. Dan balik lagi ke jalur lintas Palembang Lubuk Linggau, ini kita melanjutkan perjalanan dan seperti yang kita lihat di video, jalannya masih bagus di wilayah Musilandas ini. Jalannya tergolong yang paling mulus dan lebar di jalur ini, jadi sangat nyaman berkendara. Dan pada saat ini kita melintas itu kondisi volume kendaraan cukup ramai tapi tidak terlalu padat ya, jadi nggak terlalu macet-macet banget, masih oke lah untuk berkendara. Nah, kita lanjut lagi perjalanan. Ini mendekati kalau tidak salah Simpang Air Batu, kalau tidak salah ya teman-teman. Aku lupa, nanti kita lihat di depan. Di sini juga mulai macet teman-teman. Di depan itu memang ada persimpangan, jadi kalau lanjut lurus ke arah Palembang dan di belok kiri itu ke arah Sungai Rengit, atau juga biasa pengendara juga kenal di sini Simpang Desa Air Batu ya. Dan biasanya di persimpangan mendekati kota Palembang, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri itu kayak ada ya pungli liar gitu dengan modus kayak mengatur jalan gitu. Jadi buat pengendara angkutan berat atau angkutan besar kayak truk dan puso ya harap berhati-hati kalau memang ada pungli seperti ini. Itu rahasia umum ya, aku nggak tahu juga gimana cara menertibkannya, tapi biasanya di simpang-simpang jalan apalagi di wilayah kota Palembang itu lumayan cukup banyak pungli-pungli seperti ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan buat teman-teman yang membawa angkutan barang atau angkutan besar kayak truk dan puso ya. Kita lanjut lagi perjalanan, ini mungkin di KM 18 ya kalau aku tidak salah, dan di KM 18 sampai ke pusat kota itu dipastikan kita tidak bisa berkendara dengan kecepatan tinggi karena jalannya akan pelan, kayak sedikit macet gitu teman-teman. Apalagi kalau mendekati jalan perlintasan seperti di depan kita ada baca rambu-rambu persimpangan. Kalau lurus itu lanjut ke kota Palembang dan kalau ke kanan itu ke arah Gandus ya. Dan biasanya di sini juga ada kayak preman pasar gitu yang jaga di perlintasan ya. Aku beberapa kali pada saat melintas itu cuman nggak kerikot waktu itu, jadi ada kayak pungli liar juga yang berjaga di sini. Jadi pas kita mau belok kanan atau mau keluar jalur, mereka modusnya kayak mengatur jalan gitu, tapi tetap minta tarif, kayak minta uang gitu ke pengendara yang mau melintas di jalur ini. Jadi teman-teman selalu berhati-hati dimanapun berkendara, mudah-mudahan kita dilancarkan ya. Dan ini di KM 18 atau KM 16 ini ada di sebelah kiri kita, ini merupakan Batalion Arhanut. Dan di jalur depan batalion ini dipastikan biasanya cukup ramai dan padat seperti yang kita lihat itu. Di sebelah kanan udah kelihatan kendaraan yang menumpuk karena macet, karena memang di belakang kita tadi ada persimpangan belok kanan, jadi kadang ada kendaraan yang mau belok kanan, ada yang mau lurus atau ada yang mau keluar. Jadi itulah salah satu penyebab terjadi kemacetan di wilayah ini. Dan ini dia pintu gerbang utama Batalion Arhanut di wilayah sini ya teman-teman. Dan jalur jalan di depan batalion ini juga sedikit menurun gitu kalau ke arah Palembang, jalannya nggak terlalu lebar. Kemudian ini kita lanjut lagi jalan di KM 14. Untuk di KM 14 ini ada persimpangan jalan ke kiri itu masuk ke wilayah Talang Betutu, dan di jalur KM 14 ini jalannya cukup lebar ya, seperti yang kita lihat itu cukup luas. Dan ini jalur jalan yang baru itu di tengah-tengahnya sudah ditambah kayak pembatas jalan. Kalau dulu itu belum ada. Dan di sebelah kiri kita juga ada terminal timbangan yang baru untuk wilayah di sini. Dan ini juga baru selesai dibangun ya di sebelah kiri kita. Jalur jalannya bagus dan lebar, dan memang walaupun jalannya bagus dan lebar tapi volume kendaraan juga tinggi, apalagi mendekati jam-jam sore hari menjelang malam. Dipastikan di jalur ini rawan terjadi kemacetan ya teman-teman. Dan itu di depan kita udah hampir sampai di perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang.
Jadi ini wilayah KM 12 dan di sini ada persimpangan juga. Kalau belok ke kanan itu kita ke arah terminal Alang-Alang Lebar, dan di depan itu sudah masuk Gapura, masuk ke wilayah Kota Palembang ya. Jadi kalau mau ke pusat kota itu kita lanjut lurus, kalau mau ke arah Jembatan Musi 2 dan ke arah terminal Alang-Alang Lebar kita belok ke arah kanan. Dan di sini dipastikan sangat ramai, biasanya hampir di setiap jam lumayan tinggi kendaraan di sini karena merupakan persimpangan jalan ya. Dan alhamdulillah ini perjalanan kami sudah sampai di Kota Palembang dan gak terlalu banyak ketemu macet yang macet benar-benar berhenti parah. Cuman macet yang jalan pelan aja, tapi nggak sampai berjam-jam berhenti atau pelan banget. Karena biasanya jalur perjalanan Palembang Lubuk Linggau atau Lubuk Linggau Palembang via Sekayu itu yang dikhawatirkan macet atau tinggi kendaraan mulai dari wilayah Betung sampai wilayah Kota Palembang. Dan sekian dulu video perjalanan dari aku dari Kota Lubuk Linggau ke Kota Palembang. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan lewat rute ini. Terima kasih sudah menonton, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.